Terima kasih teman-teman semuanya yang masih bersemangat untuk bagaimana memikirkan tentang negeri kita ini. Ya, jadi pertama saya mau sampaikan terima kasih kepada Bang Asnil, juga Johansa, yang mana dari analisis tadi sangat komprehensif dan benar kalau apa yang data BPS yang Pak Asnil sampaikan itu benarnya. Kami memiliki pertumbuhan ekonomi begitu luar biasa gitu. Artinya memecahkan rekor gitu. Tapi dia tidak linear dengan rasio kami gitu. Ini ada yang salah gitu. Kemudian garis kemiskinan, angka kemiskinan juga dia tidak linear gitu. Justru dia bertambah angka kemiskinan. Jadi ada ya sesuatu yang salah gitu. Kemudian yang terjadi justru termasuk di kabupaten penghasil tambang itu, termasuk Halmahera Tengah, Halmahera Timur, itu juga yang terjadi gitu. Tapi ya saya karena bukan ahli ekonom, jadi yang jelas saya membenarkan bahwa angka pertumbuhan ekonomi kemudian PDRB kami juga benar. Hanya itu dia tidak linear dengan angka garis kemiskinan dan gini rasio kemudian kami punya garis kemiskinan. Ya baik, untuk adik Anto ini ya terkait dengan penolakan masyarakat atas pertambangan ini. Kemudian saya pikir kalau teman-teman khusus di Maluku Utara selama ini mungkin ada yang sudah sering ketemu, ada yang baru ketemu sekali ataupun belum. Yang jelas saya sampai hari ini masih menyatakan sikap bahwa selama pertambangan itu ada dan selama saya masih berada di DPRD provinsi maupun sudah di luar sistem atau sudah berhenti dari DPR pun tetap tambang itu menjadi idola saya dalam rangka untuk saya kritisi. Kenapa? Karena tambang itu saya sudah sampaikan tadi dari awal bahwa merubah bentuk alam ataupun topografi alam itu pasti malapetaka yang akan datang. Kita akan mengharapkan datangnya itu malapetaka. Olehnya itu teknologi apapun tidak bisa mampu untuk menganalisa, tidak akan mampu untuk menghalau untuk terjadinya. Di Maluku Utara, saya sudah sampaikan 25 tahun ke depan, 50 tahun ke depan akan terjadi malapetaka besar-besaran, khususnya wilayah yang pernah dieksploitasi untuk tambang. Untuk persoalan limbah di Pulau Obi, jadi terkait dengan limbah ini tadi juga disinggung oleh Pak Johan saya bahwa Gubernur Provinsi Maluku Utara pada 2017 mengeluarkan melalui Dinas Perikanan mengeluarkan rekomendasi, bukan izin pembuangan limbah di laut kemarin Dipsel tidak. Jadi hanya dia memberi rekomendasi untuk izin rekomendasi wilayah untuk menggunakan air laut pada wilayah tambangan. Dari rapat ke rapat terakhir saya mempersoalkan itu dan beberapa teman di DPR. Yang terakhir kami sepakat untuk tidak pemerintah Provinsi Maluku Utara tidak mengeluarkan izin rekomendasi untuk ditindaklanjuti ke pemerintah pusat agar supaya dikeluarkan izin pembuangan limbah ke laut. Itu sikap daripada DPR maupun pemerintah Provinsi Maluku Utara. Bilang bahwa tidak ada pembuangan izin, pemerintah tidak akan mengeluarkan rekomendasi pembuangan limbah ke laut. Tidak ada. Itu yang lalu itu kan rekomendasi untuk wilayah untuk pengambilan air laut. Pengambilan air laut sewaktu dia warming, waktu uji coba itu. Nah, dia kan sudah habisin, dia punya rekomendasi itu, sudah habis. Dan itu tidak lagi diperpanjang. Kalaupun pemerintah provinsi kalau sampai mengeluarkan lagi, pasti saya akan mempermasalahkan persoalan ini. Jadi di OB itu sudah final. Kemarin kami rapat dengan pihak
pemerintah Provinsi Maluku Utara, kemudian dengan pihak Karita, yang mana sebelumnya bersikeras tetap membuang ke laut. Itulah linear juga dengan apa yang disampaikan oleh Pak Asnil tadi. Kenapa kok di Maluku Utara ini bisnis untuk limbah ini tidak ada? Karena memang sampai hari ini yang baru pernah mengajukan izin itu baru dari salah satu perusahaan di NHM. Tapi prosesnya sampai hari ini juga belum diolah juga gitu. Untuk perusahaan-perusahaan tambang lain belum ada untuk izin ataupun rekomendasi dikeluarkan oleh pihak terkait, instansi terkait dengan pengolahan limbah. Saya pikir itu Ante. Ya, kemudian Pak siapa ya, Dinda Jongun ya, perizinan sentralis. Memang boleh saja kita beda pendapat dalam hal ditarik ke pusat ataupun berada di daerah untuk proses pengeluaran izin itu. Semula dulu ada di kabupaten kota, kemudian berubahnya Undang-Undang 23 2014 pemerintahan daerah, dia naik lagi ke provinsi, kemudian perubahan lagi Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 naik lagi ke pusat. Saya pikir masing-masing kita punya persepsi yang berbeda gitu terkait ini. Yang jelas, kalau ditarik ke pusat, maka kewenangan pengawasan atas penyelenggaraan pertambangan di provinsi kabupaten, kami DPR khususnya lemah. Kenapa? Karena dengan Undang-Undang 23 ini, perubahan atas Undang-Undang 32, kewenangan DPR ini kan semakin digerogoti nih. Dipangkas habis-habisan nih, keluarnya Undang-Undang 23 tahun 2014 terkait pemerintahan daerah. Nah, apalagi dengan khusus di bidang pertambangan dengan adanya Undang-Undang nomor 3 tahun 2020, tentunya ini melemahkan pengawasan dari DPR. Olehnya itu, maka di pemerintah provinsi itu ada inspektur tambang. Inspektur tambang ini mereka adalah pegawai daripada pemerintah pusat. Nah, kalau kewenangan tidak ada di kita, bagaimana mungkin kita bisa melakukan sebuah tekanan politik sementara itu ada di pusat? Jujur-jujur saja itu. Begitu saya kritisi tentang aneka tambang, saya suruh tanggal 27, saya mungkin teman-teman masih ingat, tanggal 27 bulan Juli saya sempat sampaikan, 27 Juni. Hengkang aja itu PT Aneka Tambang, karena terjadinya itu, jebolnya itu dia punya yang ada di sana mengeluarkan lumpur di Teluk Marnopo itu. Tapi tentunya ada imbas balik kepada saya. Tekanan politik itu ada. Tapi sampai hari ini saya sampaikan bahwa kalau yang namanya tambang udah saya digaji oleh rakyat, saya makan uang rakyat. Olehnya itu apapun resikonya, saya akan teriak bahwa tambang itu merugikan rakyat Maluku Utara. Kalau memang dilakukan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah lingkungan hidup maupun kaidah-kaidah pertambangan. Olehnya itu, ya Dinda Jongun, mungkin kita satu kelemahan kalau dipindahkan ke pusat, maka seperti yang terjadi, pembahasan perubahan undang-undang saja, itu pemerintah daerah itu dilibatkan hanya dinas SDM. Bagaimana dinas SDM mau bersikeras? Kalau umpamanya mereka ini ada PNS, ada pimpinan yang lebih di atas lagi, pasti dilakukan tekanan. DPR saya tidak diundang, stakeholder lain tidak dilibatkan. Ada pasal yang paling tidak enak itu di Undang-Undang Cipta Kerja itu bayangkan saja ada undang-undang di situ bisa mengkriminalkan hadir pemerintah, menjarakan dia punya rakyat. Barang siapa menghalangi, cuma kata menghalangi saja, menghalangi perseroan ataupun usaha yang memiliki izin usaha pertambangan, IUP, IPR, dan sebagainya, itu dipidana loh. Kasihan kan, rakyat menuntut haknya. Contoh tambang emas yang ada di atas. Itu 80-90% itu kebun cengkeh. Kasihan gitu kan rakyat kalau umpamanya hadirnya negara terus kalau umpamanya dianggap menghalangi terus dikriminalisasi.
Lalu ada pasal lagi yang kasihan gitu, menggerogoti pendapatan keuangan negara maupun apalagi pemerintah daerah. Diberikan royalti 0%. Artinya siapa kalau melakukan hilirisasi daripada usaha tambang, khususnya batu bara, bayangkan dia tidak bayar royalti loh. Ngeri ini. Adik-adik tahu bahwa ya, kalau dulu kita ekspor ore nikel itu 5% royaltinya. Royaltinya 5%. Sekarang dinaikkan 10%. Tapi dirubah lagi undang-undang agar supaya seluruh perusahaan tambang tidak lagi mengekspor tidak diekspor tapi masuk pada pabrik di dalam negeri. Royaltinya berapa? Kalau ferronikel rata-rata yang produksi paling terbanyak ini kan ferronikel. Itu kurang lebih cuma royaltinya 2%. Kalau harga contoh umpamanya royalti hari ini 14.500 US dollar per ton, artinya kurang lebih 210 juta. Kita dapat 2%, artinya ferronikel itu 1 ton, kita hanya dapat 4.200.000 gitu loh. Apakah setara dengan dampak bencana lingkungan yang dihasilkan? Lantas dari 4.200.000 itu dibagi pemerintah pusat 20%, pemerintah kabupaten penghasil 36%, kabupaten kota lain itu dibagi 32% dibagi rata, kemudian pemerintah provinsi mendapatkan 16%. Apakah setara dengan jumlah tanah ataupun ore nikel yang diambil itu? Tidak setara. Inilah yang saya selalu bilang bahwa kalau dikelola dengan tidak memperhatikan kaidah-kaidah pertambangan dan lingkungan yang baik, pasti merusak dan malah petaka. Yang berikut, jadi saya prinsip bahwa kalau dipindahkan ke pusat itu pasti pengawasan kami di DPR dan pemerintah provinsi akan lemah, apalagi pemerintah kabupaten. SDM-nya saja sudah dibubarkan di kabupaten kota. Bagaimana dia melakukan pengawasan? Paling tinggi kita di DPR teriak, tapi kalau tidak didengar oleh pemerintah pusat, pemegang kebijakan, itulah yang pasti akhirnya rakyat yang korban. Olehnya itu saya minta teman-teman tidak boleh diam. Apapun jabatan kita, mau rakyat jelata, mau LSM, DPR, tapi kalau kita sepakat sore ini bahwa tetap kita teriakan bahwa yang namanya tambang itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Yang berikut, Pak Dinda Fahrudin, nilai tukar. Sebenarnya ada undang-undang, di dalam undang-undang Minerba sudah ada, pasal 108 kalau tidak salah, itu tentang nilai tukar kan. Sebenarnya ada dana CSR. Dana CSR. Dana CSR ini kalau benar-benar dikelola dengan baik, itu memberikan dampak positif terhadap masyarakat lingkar tambang. Kenapa? Karena nilainya cukup besar. Tapi selama ini dana CSR itu dikelola dengan sesuka maunya perusahaan gitu. Walaupun pemerintah telah membuat produk perda PPN-nya, pasti terbentur. Apalagi koordinasi perusahaan sekarang bukan lagi pemerintah provinsi, dia hanya kirim laporan per 3 bulan, kadang 6 bulan. Bahkan terkadang nggak kirim laporan. Dia berpikir bahwa dia dinaungi oleh negara. Ini problem kita. Nah, olehnya itu saya pikir nilai tukar langsung kepada masyarakat itu dana CSR. Kalau ini dikelola, saya pikir yang penting dikelola dengan baik, dan bagaimana untuk pemberdayaan itu diatur sebaik mungkin dan melibatkan berbagai stakeholder. Saya pikir ada nilai tukar yang baik untuk masyarakat lingkar tambang. Tapi kalau ini diabaikan, pasti masyarakat tidak mendapatkan apa-apa. Contoh NHM, 22 tahun NHM. Adik-adik yang ada di Maluku Utara khususnya, coba lihat di sepanjang 84 desa, 5 kecamatan yang saya juga tinggal berdomisili. Apa yang didapat? Tidak ada apa-apa. 22 tahun Nyopres bercokol di sana. Alhamdulillah sekarang sudah berpindah saham, ada perubahan, mulai ada perubahan. Kalau itu nilai tukar tambah langsung yang dirasakan oleh masyarakat. Kenapa? Karena royalti bayarnya ke pusat. Kemudian dari Adinda siapa ini?
elemen D ini terkait dengan ada kong kali kong ini perusahaan. Saya pikir kita jujur saja. Di mana sih yang tidak ada kong kali kong? Olehnya itu kita lawan dengan cara-cara yang terhormat gitu. Terutama adik-adik LSM. Saya minta agar supaya kita selalu teriak kalau kebijakan ini tidak pro rakyat. Kalau selama ini dalam pengawasan kami, sejak adik-adik masih ingat bahwa sejak kami bentuk pansus angket atas 27 IUP, dia berdampak luar biasa. 335 IUP yang ada di Maluku Utara. Seketika 6 bulan kemudian tinggal 103 IUP. Artinya apa? Harus ada upaya dari kita semua untuk bagaimana mengawasi proses pengelolaan pertambangan yang ada di Maluku Utara. 335 hanya karena pansus angket kepada gubernur dengan modal 27 IUP, langsung turun drastis 103 IUP tersisa di Maluku Utara yang sekarang hari ini kalau tidak salah sudah naik lagi 108 gitu. Yang berikut terkait dengan pengelolaan limbah yang limbah untuk nilai tambah. Memang ada teknologi banyak untuk limbah daripada slag yang ada di tambang nikel itu bisa gitu. Tapi sampai hari ini belum ada pengolahan limbah untuk baik itu untuk pembangunan sebagai bahan baku untuk pembangunan jalan, tapi sekarang masih dalam penelitian, jangan sampai berdampak terhadap lingkungan. Kenapa? Karena ada unsur-unsur logam yang ikut di dalam slag ataupun limbah yang khususnya di nikel itu. Apalagi pengolahan limbah B3 ini tadi sudah dijelaskan ada izin khusus yang harus dimiliki oleh pihak perusahaan. Kemudian Dinda Abid, ya memang itulah yang saya bilang bahwa kejadian ini terkait dengan legitimasi kami juga gitu. Akibat daripada dicabutnya kewenangan dengan kewenangan tentang SDM ini perizinan ini sudah dialihkan ke pusat melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun. Maka kewenangan kami juga semakin terbatas. Semakin terbatas. Kenapa? Izin dikeluarkan dan dicabut oleh pemerintah pusat. Memang benar dinas SDM masih ada gitu. DPR masih bisa berbicara tentang, tapi kuasa kita untuk menjangkau ke pusat itu yang problemnya di situ. Olehnya itu terkait dengan meledaknya tanur ataupun smelter yang ada di Wedabai Nikel, kemarin kan DPR kami minta kepada kepolisian untuk di forensik gitu. Makanya sudah dikirim untuk lapor untuk bisa melakukan penelitian lebih lanjut agar supaya mengetahui sebab-sebab kecelakaan itu apa. Apakah ini kelalaian daripada operator ataukah kelalaian dalam struktur teknologi yang dipasang di situ. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang kami lihat bahwa tangga darurat yang dipasang untuk tangga darurat yang dipasang di situ untuk penyelamatan diri juga belum terpasang gitu. Apakah memang teknologi yang dipakai di situ sudah aman betul sehingga itu tidak digunakan hanya menggunakan satu jalur evakuasi atau seperti apa? Nah, tentunya ada institusi ataupun aparat yang lebih berhak untuk melakukan ini yaitu dari pihak kepolisian. Insya Allah, Dinda, saya berharap yang penting kita masih kompak dalam hal untuk bagaimana mengawasi pertambangan di Maluku Utara ini sehingga kita tetap dalam satu kepentingan yaitu menjaga Maluku Utara agar supaya jangan sampai terjadi pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh pemodal-pemodal yang datang dari luar daerah Maluku Utara maupun dari luar negara Republik Indonesia. Saya pikir itu dulu, nanti kalau ada yang kurang puas nanti saya tambahkan. Saya kembalikan ke moderator. Saya kira tadi Bang mungkin ada pertanyaan terakhir dari tragedi peledakan di web yang mungkin saya juga lihat beberapa komentar Bang Syahril. Sampai sejauh ini pun SDM pun tidak merespon apa yang menjadi komentar DPRD provinsi. Ya itulah saya bilang
ada satu hal teman-teman di ini, mohon maaf saja teman-teman dari luar harus sampaikan ini di dalam forum ini, tapi itulah keterbatasan kita gitu dalam menempatkan SDM yang ada di dinas SDM. Yang pada akhirnya kalau dalam hal seperti ini kita bicara tentang teknis gitu, kita bicara tentang basically setiap person yang ditempatkan. Tapi kalau dia tidak memiliki latar belakang ilmu yang pas, bagaimana dia mau komentar kalau Adinda atau wartawan tanya gitu? Pasti dia bilang sabar dulu saya ada rapat. Saya pikir itu Dinda. Siap, makasih Bang Sahril sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku Utara. Mungkin selanjutnya kami persilakan kepada Bang Asnil untuk merespon ada beberapa pertanyaan tadi. Dengan hormat kami persilakan kepada Bang Asnil. Baik, terima kasih Mas. Ada beberapa pertanyaan tadi yang mengarah ke saya terkait dengan aktivitas jurnalistik. Tapi beberapa pertanyaan saya mau komentari soal proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ya. Saya dari awal cukup concern di isu ini di Jakarta, juga mengikuti mulai dari polemiknya, pola penyusunan undang-undangnya yang berbeda dari undang-undang yang lain. Kemudian juga saya mengikuti bagaimana masifnya penolakan. Sayangnya waktu itu diketuk palu pada pandemi, sehingga saya melihat sendiri banyak orang yang ingin aksi tapi tidak ikut aksi karena pandemi. Nah, itu diketuk palu pada pandemi. Banyak pihak yang di situ terlihat itu aturan itu ada masalah, ada penolakan berarti tidak ada masalah, ada hal yang belum selesai dibicarakan. Itu fakta yang jurnalistik yang saya temukan. Kedua, soal artinya banyak yang tidak dilibatkan dalam penyusunan aturan itu. Sampai sekarang bukti itu masih kita lihat adanya proses judicial review yang dilakukan oleh banyak pihak. Jatam pun juga melakukan kalau nggak salah dengan jaringan masyarakat sipil lainnya menggugat aturan Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja itu. Nah, jika aturan ini masih digugat, artinya ada masalah yang belum diselesaikan. Itu prinsip bagaimana dalam prinsip pembentukan undang-undang itu kita tahu undang-undang itu memang harus berdasar dari bawah, artinya secara sosiologi diterima, tetapi pada kenyataannya sampai sekarang masih digugat. Nah, itu artinya banyak pihak yang belum selesai diajak bicara untuk pembentukan undang-undang ini. Nah, itu faktanya masih kita lihat lah, ada perlawanan terhadap undang-undang ini. Kedua, tadi saya mengomentari soal kenapa berkurangnya jumlah petani, jumlahnya nelayan, jumlahnya perkebunan atau petani yang berkebun. Itu saya melihat data BPS. BPS punya standar keilmuan yang menurut saya cukup tinggi dalam menjalankan tugas-tugasnya, cara-cara kerjanya. Mereka biasanya mengacu pada data yang ada. Misalkan jika memang petaninya itu sudah tidak punya lahan lagi, artinya dia sudah menjadi buruh di pabrik, ya sudah, artinya itu menjadi respondennya berkurang, jumlah petani juga akan berkurang. Itu akan tercermin dalam datanya, yang itu bisa diakses terbuka di malut.bps.go.id, dan itu datanya terbuka dan bisa diakses. Nah, di situ berkurang. Di sisi lain, angkatan kerja yang bekerja untuk pertambangan dan industri pengolahan itu naik. Nah, makanya ada shifting, ada perpindahan orang yang dulunya bertani beralih ke industri dan tambang, itu terlihat. Terutama pengolahan industri. Untuk tambang sendiri saya lihat itu turun. Nah, itu yang terkait dengan kenapa berkurangnya jumlah petani. Dan ini juga nggak lepas dari fakta yang ditampilkan oleh kawan dari Jatam tadi. Pembukaan lahan yang sudah menjadi konsesi tambang atau tambang lokasi wilayah itu yang dulunya perkebunan sekarang berubah jadi tambang. Artinya petani tersingkir. Dia harus minggir karena akan ada tambang di situ. Kalau enggak digugat gitu kan. Akan ada sanksi pidana yang akan menimpa dia. Nah, itu. Kemudian terkait dengan tadi juga sebentar. Tadi ada juga yang berkomentar soal rasio Gini. Tadi saya coba
cek data di BPS. Kalau saya boleh share ya, ini rasio Gini. Ini rasio Gininya yang disampaikan oleh Pak Taher tadi di DPR. Memang beberapa kabupaten rasio Gininya naik. Tetapi secara provinsi, rasio Gini 2020 yang ada di BPS itu sama dengan rasio Gini 2018. Tapi naik memang dari 2019 naik 0,31 menjadi 0,33. 0,01 naiknya. Tetapi perlu dipahami rasio Gini di bawah 0,04 itu terbilang tingkat ketimpangan rendah. Artinya daya beli kelompok yang yang miskin dan yang kaya ketimpangannya cukup tinggi. Nah, makanya kemudian benar saya sepakat dengan Pak Taher tadi, memang kenyataannya ketimpangan secara ekonomi ini masih terjadi di Maluku Utara. Tapi ini data yang 2021 belum ada, jadi saya juga nggak bisa membandingkannya bagaimana semester 1 rasio Gininya. Saya cuma melihat yang di 2020 naik 0,01 poin dibanding 2019, tetapi itu masih di bawah rasio Gini yang ideal. Ya, semoga aja dia akan berlahan naik, ya itu harapannya. Nah, terkait dengan pemberitaan tadi, itu cukup menarik. Tadi di awal mungkin bahannya nanti bisa disebarkan. Media yang ideal itu adalah media yang independen. Dia tidak terafiliasi dengan manapun, tidak terkooptasi atau diinterupsi ataupun disensor oleh lembaga manapun, pihak manapun, pejabat manapun. Namun kenyataannya banyak teman-teman temukan media yang hanya menjadi corong penguasa, hanya jadi kayak seperti juru bicara gitu kan. Nah, untuk media ini publik berhak kok untuk kemudian bersuara juga, menyatakan komplain ke media tadi. Kalau nggak salah ini pertanyaan dari Abid, Mas Abid, bahwasannya publik berhak mempertanyakan ataupun protes terhadap pemberitaan itu yang tidak memberi ruang kepada aktivis ataupun masyarakat sipil yang mewakili kelompok-kelompok marginal yang tidak yang dikorbankan dalam berita tersebut misalkan. Nah, protes tersebut bisa dilayangkan ke medianya, buat aja tembusan ke Dewan Pers. Nah, Dewan Pers itu punya hotline yang itu bisa disampaikan. Biasanya jika berulang kali Dewan Pers akan memanggil media tersebut jika dia itu akan terkait dengan dalam Dewan Pers itu kan memiliki media yang tersertifikasi, media yang terdaftar. Nah, biasanya Dewan Pers akan menurunkan grade-nya dan lain-lain, itu akan menjadi bahan evaluasi di Dewan Pers. Nah, bagaimana menyiasati media yang cenderung menjadi juru bicara dan lain-lain? Ya sudah, nggak usah dibaca gitu ya. Marilah berusaha konsolidasikanlah para sebaiknya aktivis, mahasiswa, cobalah konsolidasi dengan mahasiswa, dengan jurnalis, dengan kelompok-kelompok studi yang concern di isu-isu lingkungan, ajak mereka berembuk untuk kemudian mencarikan solusi bagaimana menyuarakan orang-orang yang sulit bersuara ini. Karena itu adalah amanat undang-undang pers mengatakan seperti itu. Jurnalis itu harus mempromosikan human right, hak asasi manusia, bukan mempromosikan tambang, bukan mempromosikan investasi. Itu yang poin penting yang perlu kita pahami bersama. Itu mungkin. Terima kasih. Tapi tadi saya banyak sepakat dengan Bang Taher, bahwasannya terkait regulasi, sorry saya tambahin dikit, terkait regulasi Omnibus Law yang tadi banyak dikritik, saya hanya mengacu kepada fakta. Saya melihat ada proses sentralisasi kembali pada regulasi yang telah dilakukan di Indonesia. Kita tahu ada undang-undang otonomi daerah, ada desentralisasi yang dilakukan pasca reformasi, tetapi ketika ada Omnibus Law, itu kewenangan-kewenangan yang diberikan dulu kepada daerah, itu kemudian diambil lagi oleh pusat.
Nah, seharusnya jika kemudian proses penyelenggaraan perizinan di daerah itu kurang kuat, seharusnya dievaluasi dan diperkuat, bukan kemudian tidak diambil alih. Nah, saya sepakat dengan Bang Tahir tadi, pengambilan alihan itu mengurangi kekuatan bagi legislator daerah untuk mengontrol perjalanan pemerintahan dan relasinya dengan kapital dan modal yang ada di daerah. Itu akan mengganggu proses pemerintahan yang baik, karena kontrol sosialnya nggak jalan, ada banyaklah akhirnya dampaknya. Itu sih tambahan. Terima kasih. Baik, makasih Bang Asnil atas anggapannya. Mungkin selanjutnya kami persilakan kepada Bang Mera Juansa. Dengan hormat kami persilakan kepada Bang Mera Juansa untuk menanggapi ada beberapa pertanyaan yang telah disampaikan oleh peserta webinar kita pada sore hari ini. Dengan hormat pada Bang Mera, dipersilakan. Oke, halo, terima kasih Bung Moderator. Sudah banyak tadi ya disampaikan oleh Bang Asnil dan Pak Tahir ya tadi ya. Pak Tahir juga sudah banyak menjelaskan tuh soal kewenangan ya, soal pelimpahan kewenangan, pemusatan kewenangan atau sentralisasi dari bahasanya Bang Asnil. Saya hanya nambahkan saja, salah satu yang juga menjadi kritik publik dalam pembentukan Undang-Undang Minerba dan mungkin Undang-Undang Cipta Kerja juga ya, itu salah satunya adalah masalah naskah akademis, kalau teman-teman ingat ya. Nah, itu menarik. Kenapa? Karena pertanyaan kita dan pertanyaan publik sebenarnya adalah apakah pengambil alihan kewenangan atau pemindahan kewenangan itu berdasarkan kajian atau naskah akademis yang solid. Karena Indonesia ini udah memiliki 3 undang-undang pertambangan mineral batubara ya. Dulu namanya undang-undang pertambangan ya. Dulu sekali ada Undang-Undang 11 tahun 67. Ya, lalu waktu itu ada kewenangan kabupaten kota ya. Kita ingat dulu kewenangan itu disebut sebagai KP, kuasa pertambangan. Itu dipegang sama wali kota bupati kan. Lalu ada juga Undang-Undang 4 2009 yang kedua. Lalu yang ketiga yang baru ini ya Undang-Undang 3 2020. Nah, kajian itu penting sebenarnya, analisis itu penting dalam proses pembentukan undang-undang. Bahkan juga bukan hanya formil ya, kalau dalam hukum itu proses formil penyusunan undang-undang itu harus benar, tahapannya harus sesuai, bukan hanya tahapan gitu ya, bahkan juga pelibatan publiknya harus ada keterlibatan publik, keterlibatan wakil-wakil masyarakat yang memiliki kepentingan dan yang terkait. Yang tadi juga di awal saya sempat singgung bagaimana serikat pekerja pertambangan misalnya tidak diajak bicara atau korban ya, wakil-wakil korban pertambangan atau masyarakat korban tambang, masyarakat di daerah tidak didengar. Bahkan di gugatan sebelumnya kalau kita tengok di judicial review itu DPD juga Dewan Perwakilan Daerah itu tidak dilibatin. Jadi dalam proses formilnya itu ada cacat ya, ada proses yang tidak sesuai undang-undang. Dan juga tadi itu ya soal naskah akademis, kajian, apa alasan akademis dan ilmiah dari pengambil alihan itu mestinya kan dijelasin. Itu nggak ada. Itu menunjukkan bahwa pergeseran perubahan kewenangan, pengambilan kewenangan itu tanpa dasar akademis yang kokoh, itu jadi soal. Apalagi kalau kita lihat di akhir tahun 2020 ketika meskipun
Undang-Undang Cipta Kerja maupun Undang-Undang Minerba ini sedang digugat oleh banyak pihak di judicial review, tapi ternyata tetap turun tuh produk turunannya ya, PP-nya dan juga sejumlah surat-surat. Salah satunya adalah surat delegasi kewenangan perizinan yang diberikan kepada BKPM. Jadi dengan ditariknya ke pusat, maka pemberian izin, pengeluaran izin diberikan pada Badan Koordinasi Penanaman Modal. Gitu. Nah ini juga tadi ya, kalau kita lihat daerah ini bukan tanpa inisiatif ya. Kalau kita lihat data misalnya di Kalimantan Timur, walaupun banyak juga hal-hal yang buruk gitu ya, tapi ada peraturan gubernur yang kaitannya adalah inisiatif moratorium pertambangan. Jadi semenjak 2015 Provinsi Kalimantan Timur karena desakan publik ya, demonstrasi, protes, anak-anak meninggal di lubang tambang, kajian-kajian yang diluncurin, akhirnya mendesak Pemprov saat itu untuk ngeluarin peraturan gubernur tentang moratorium. Jadi menghentikan pemberian izin baru. Lalu di Aceh itu juga ada bentuknya instruksi gubernur, Inggup ya. Lalu di NTT juga ada ya. Terlepas dari efektivitasnya, tapi ada ruang bagi daerah untuk mengeluarkan produk hukum yang berkaitan dengan perizinan, untuk mengerem laju perizinan, moratorium dan seterusnya. Dan ini akan terganggu karena Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pengambil Alihan ke pusat, perizinan ke pusat, tidak melakukan moratorium terhadap izin-izin, tapi membuka ruang, apalagi sudah ada Kementerian Investasi ya sekarang ini. Kementerian Investasi ini ya bagaimana menggenjot pendapatan negara dari sektor investasi, bahkan diservis dan dilayani datang ke daerah untuk memastikan izin terbit. Nah ini membahayakan. Ada juga OSS sekarang ini, ya online single submission yang prosesnya mudah secara elektronik, tapi mengabaikan inisiatif daerah tadi yang mungkin ada beberapa hal yang baik gitu, yang karena ada advokasi di beberapa wilayah itu. Nah itu salah satu juga yang menjadi soal ya. Proses pembentukannya bermasalah, formilnya, lalu materialnya, bahkan formilnya tadi disebut juga di masa pandemi dan seterusnya. Terus yang kedua soal, saya mungkin perlu penjelasan dikit soal nilai tukar ya. Saya belum menangkap, tapi mungkin yang saya tangkap adalah pemberian nilai ya. Kawan dari LMND tadi kalau nggak salah ya, pertanyaan kedua ya. Pemberian nilai ya. Nah, kalau kita periksa pemberian nilai ya, kita tuh masih bergantung sekali pada situasi di luar kita. Pemberian nilai misalnya harga batu bara itu tidak ditentukan oleh kita loh, ditentukan oleh pasar, bahkan ditentukan oleh pasar saham negara lain. Makanya kalau kita memberi harga atau ini batu bara misalnya, itu kita harus lihat harga batu baranya Singapura atau harga batu bara Australia, gitu-gitu. Itu menunjukkan bahwa selama ini industrialisasi pertambangan di Indonesia itu masih sangat primitif dan kuno. Kita itu masih pada level memfasilitasi bisnis pengerukan. Itu yang menjadi masalah karena kita nggak punya skenario grand design gitu. Industrialisasi pertambangan ini mau ke arah mana? Seberapa luas ekspansi pemberian izin tambang ini? Konsesinya mau berapa banyak? Produksinya mau dibatasi sampai berapa gitu? Itu kan jadi soal gitu karena kita nggak punya hal-hal yang besar itu. Kita dikendalikan oleh pasar sepenuhnya, oleh permintaan, bahkan termasuk pemberian nilai itu gitu. Dan sekarang ini ya makin mudah lagi pencaplokannya lewat kalau David Harvey bilang itu ya akumulasi baru ya, yang bentuknya adalah pasar saham ya. Jadi perusahaan-perusahaan kecil pertambangan bisa dicaplok dibeli oleh perusahaan besar, perusahaan raksasa dari luar dan seterusnya. Mereka lah yang menentukan seluruhnya. Jadi menurut saya ada masalah juga tuh soal industrialisasi ini. Kita nggak, level kita baru sampai level ngurusinnya itu sebagai bisnis, jadi sumber uang aja gitu. Dan itu jadi masalah karena sumber uang dari sektor pertambangan itu tidak bisa berjangka panjang ya, karena tambang itu jangka pendek.
seberapa lama sih ada nikel di Maluku Utara ya. Nah, seberapa ada timah di Bangka Belitung, seberapa lama ada batu bara gitu, itu akan habis dan dia menimbulkan kerusakan yang jauh lebih besar. Pembagian hasil hanya naik 0,5%, 1%, tidak seimbang dengan kerusakan yang diberikan. Karena itulah tadi saya mengajukan cara pandang lain, karena tanah itu bukan hanya punya fungsi ekonomi, ya, apalagi di masyarakat pulau kecil yang ada masyarakat adatnya gitu ya, ada identitas gitu. Itu nggak bisa bahkan dikompensasi dengan uang berapapun. Karena itu grand strategi, grand skenario itu penting sekali untuk disusun dari sekarang oleh pemerintah. Jangan sampai mengulangi bonanza batubara yang merusak Kalimantan dan Sumatera dipindah menjadi bonanza nikel yang sekarang boomingnya di Indonesia bagian timur, dan itu tanpa evaluasi terhadap kejadian masa lalu gitu. Nah, sayangnya siklus ini dilestarikan lewat politik elektoral kita kan, yang itu tadi memang demokrasinya tidak bermutu, jadi ya kebijakan-kebijakan yang diproduksi akhirnya semakin merugikan. Jadi aku mungkin soal nilai tadi, soal itu kali ya yang saya tangkap gitu ya. Mungkin ada lagi yang saya luput ya, saya lupa pertanyaan yang ketiga atau yang keempat itu. Mungkin moderator bisa nambahin kalau misalnya, atau bisa diingatkan kalau misalnya ada yang luput. Nah. Pertanyaan yang ketiga tadi lebih banyak pada kasus yang terjadi di IWIP, peledakan pabrik yang sampai saat ini hanya berakhir di olah TKP di Polres dan di Polres Halten dan Polda Maluku Utara, dan juga 9 menteri yang ketika pasca ledakan itu turun, tapi sampai sejauh ini tidak berdampak apa-apa di sana. Mungkin itu. Ya, beberapa waktu yang lalu kita mengeluarkan rilis juga ya, yang sebenarnya sampaikan kepada publik bagaimana sungguhnya peristiwa ini rangkaian peristiwa penting ya. Kalau nggak salah teman-teman media di sana pun mencatat ya, 7 atau 8 orang dalam beberapa bulan ya meninggal dunia gitu, terutama akibat kecelakaan kerja dan seterusnya. Dan ini menjadi pertanyaan kita juga mengenai aspek tadi itu keamanan dan keselamatan kerja, seperti apa selama ini pengawasan dan pemantauannya, monitoringnya dan seterusnya. Lalu juga sangat disayangkan tuh pemerintah pusat sebegitu banyak rombongannya datang, tapi tidak satupun misalnya menyinggung masalah itu. Itu jadi pertanyaan kita juga, seolah-olah ini hal yang biasa gitu. Padahal ini hal penting kalau kita mau memanfaatkan ruang-ruang seperti itu untuk menyampaikan apa yang menjadi masalah masyarakat ya di sana gitu. Jadi ya itu sebenarnya adalah komplikasi dari banyak soal ya, regulasi dan seterusnya, kebijakan pemerintah, lalu juga tidak adanya skenario besar tadi. Dan bagaimana Indonesia yang terlalu bergantung pada ekonomi tambang, itu juga menurut saya hal yang paling pokok. Karena misalnya di beberapa tempat penghasil nikel juga, Sulawesi Tenggara ya, di Wawoni itu pulau kecil penghasil nikel. Sebelumnya mereka adalah penghasil atau produsen kacang mente, jamu mente itu kacang mente yang kalau kita pergi ke Kendari itu menjadi salah satu oleh-oleh tuh. Dan warga di sana hidup puluhan ratusan tahun dari ekonomi kacang mente, naik haji karena uang kacang mente, menyekolahkan anak-anaknya ke kampus-kampus besar karena uang kacang mente. Lalu datang ekonomi baru, tambang nikel yang ingin menggantikan itu. Dan ini sebenarnya kan pertarungan dua model ekonomi.
Nah, harusnya pemerintah itu kan berangkat dari kajian-kajian yang menunjukkan bagaimana ekonomi kacang mente jauh lebih berkelanjutan, ekonomi perikanan jauh lebih berkelanjutan. Kesejahteraan itu kan bisa digapai bersamaan dengan keselamatan gitu. Jadi nggak mungkin kita sejahtera kalau kita nggak selamat. Dan tambang itu bahkan jauh dari kata kesejahteraan, keselamatan. Dan itulah model ekonomi di Indonesia ini yang menggantungkan pada ekonomi ekstraktif. Panglima ekonominya semuanya ingin berasal dari industri yang kuno dan primitif yang namanya tambang ini, yang bahkan teknologi buang limbahnya cuma ditaruh di laut gitu. Dan ini ingin dilestarikan dan dipakai terus, itu yang jadi soal. Nah, harusnya yang dikembangkan adalah ekonomi yang berkelanjutan, ekonomi yang jauh bisa menyelamatkan, bahkan bisa mensejahterakan. Apalagi masyarakat adat itu hidup puluhan ratusan tahun, eksistensi mereka artinya mereka selama ini selamat dan sejahtera dari ekonomi yang sudah ada. Tugas pemerintah adalah memfasilitasi itu. Nah, jadi itu yang harus dilakukan oleh pemerintah, pelan-pelan harus mengurangi ketergantungan pada ekonomi tambang, ekonomi ekstraktif, beralih pada ekonomi yang lebih berkelanjutan, ya, yang ditentukan sendiri oleh rakyatnya. Jadi tugasnya seperti itu. Nah, dengan regulasi yang ada saat ini makin jauh, ya, dan kalau kita bicara regulasi, ya nggak hanya perizinan kan, ada pembinaan, ada pengawasan. Masyarakat mau melapor makin jauh rentang birokrasinya, ya, karena pemerintah daerahnya punya kewenangan gitu. Harus menunggu lagi pusat. Padahal sistem database pusat pun masih masalah juga gitu. Data pemerintah daerah, data pemerintah pusat nggak pernah sama. Jadi itu mungkin sedikit tambahan ya. Dan itu yang harusnya diurus oleh Kementerian Investasi. Yang harus dia urus adalah bukan investasi asing atau tambang, itu harus dikecilin skalanya, persentase ketergantungannya. Kementerian Investasi harus memfasilitasi model ekonomi rakyat yang sudah ada, bagaimana mendorong mereka berkembang, lebih maju dan bisa membawa kesejahteraan. Itu yang harusnya diidentifikasi oleh Bahlil, Menteri Bahlil ya, Menteri Bahlil Lahadalia itu. Dia harusnya memetakan ekonomi rakyat yang ada di Maluku Utara, mana yang harus didorong, difasilitasi, ya, kalau perlu untuk tujuan ekspor dan seterusnya. Nah, bukan sebaliknya mendatangkan model ekonomi dari luar yang merusak. Bahkan tadi itu ya, bukan hanya merugikan, merusak dan menghilangkan. Menghilangkan dan merusak gitu, karena betul-betul melampaui kerugian kalau kita meneruskan sektor tambang ini. Untuk itu kita perlu pemerintah daerah yang kuat. Pemerintah daerah yang kuat ini ya regenerasi politiknya harus sehat, termasuk juga instrumen kebijakannya juga harus progresif. Kalau enggak ya kita akan berputar-putar dalam siklus yang seperti itu aja, terjebak dalam ekonomi ekstraktif. Saya kira itu ya, Bung Moderator. Baik, makasih Bang Miran Juansa. Saya kira ada beberapa tanggapan yang saya kira menarik untuk kita diskusikan secara bersama, dan saya kira tugas kita hari ini adalah berbanyak untuk diskusi sekaligus mengkampanyekan seluruh problem-problem pertambangan yang ada di Provinsi Maluku Utara, dan saya kira kita tetap untuk berkomitmen untuk mengawal masalah-masalah tambang yang ada di Provinsi Maluku Utara. Untuk saya kira untuk sesi kedua ini hanya 2 penanya sekaligus nanti dijawab oleh pemateri sekaligus dengan closing statement yang nantinya akan disampaikan oleh narasumber. Karena memang ini waktu, kami persilakan kepada yang belum bertanya, hanya 2 orang untuk penanya. Baik, dipersilakan.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya moderator. Pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber maupun peserta. Saya secara pribadi melihat dinamika diskusi kita hari ini sangat cukup menarik. Karena memang ada beberapa peserta, salah satunya itu adalah saudara David Martin yang mencoba untuk memberikan sebuah fakta bahwa hal-hal yang objektif menurut beliau itu memang sudah dikerjakan secara prosedural sehingga UU Minerba itu ditetapkan. Namun yang menjadi pertanyaan hari ini adalah sejauh mana implementasi UU Minerba, karena memang UU Minerba juga hari ini baru 1 tahun. Mungkin terkait dengan sentralisasi dan beberapa hal yang lain tadi itu sudah dijelaskan. Nah, harapannya dalam diskusi hari ini saya secara pribadi itu sangat berharap kepada David Martin ya, apabila memiliki data ataupun memiliki fakta-fakta yang menarik, tolong berikan ke kami juga gitu, agar supaya diskursus hari ini itu dapat melahirkan sebuah solusi sehingga kita dapat mengawal secara bersama. Karena tadi sudah dipaparkan oleh beberapa materi dan dalam lewat chat room yang saya lihat itu ada tanggapan-tanggapan dari David Martin atau yang nama Zoom-nya itu Jong Un. Nah, ini yang menjadi menarik. Nah, kami dari selaku anggota LSM Malut itu sangat berharap bahwa apabila saudara memiliki data ataupun semacam naskah akademik, ini menjadi kajian kritis bagi kami juga untuk mengevaluasi apakah pertambangan di Indonesia ataupun pertambangan setingkat global itu dapat mensejahterakan masyarakat atau tidak. Karena berdasarkan kajian kritis kami bahwa setiap pertambangan yang ada di Maluku ataupun Maluku Utara dan sekitarnya itu berdampak pada lingkungan yang sangat cukup signifikan, sehingga harmonisasi anak masyarakat dan pertambangan itu sendiri itu tidak melahirkan semacam solusi yang bersifat solutif. Oleh sebab itu ini mungkin menjadi pertanyaan kita bersama, apakah pertambangan yang ada secara global maupun khususnya di Maluku Utara itu dapat mensejahterakan atau tidak. Argumentasi yang disampaikan oleh anggota DPRD tadi itu jelas bahwa ini lebih banyak mudaratnya, lebih banyak buruknya gitu. Nah, kira-kira menjadi pertanyaan itu adalah solusi apa yang kemudian harus diperbaiki? Apakah sistem yang bersifat pengawasan dan ataukah regulasi yang bersifat tidak memarginalkan masyarakat dan pertambangan itu sendiri. Mungkin seperti itu pertanyaan saya agar supaya dapat lebih komprehensif diskusi kita hari ini. Terima kasih, kembalikan moderator. Mungkin yang terakhir dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Mungkin kalau untuk di teman-teman Maluku Utara telah masuk malam hari ini. Jadi langsung saja. Mungkin saya awalnya mungkin agak bersikap kritis ya. Kalau pertanyaannya yang mungkin ke abang dari Pusmat Jatam. Di awal pembahasan tadi, di awal materi tadi itu disampaikan bahwa kalau pertambangan ini itu kehadiran pertambangan menghilangkan nilai-nilai baik nilai historis maupun nilai kebudayaan masyarakat. Ketika sebuah wilayah itu digali oleh tambang, itu menghilangkan nilai-nilai tadi. Nah ini menurut saya itu selaras dengan pandangan yang kemudian pada perkembangan terhadap pemikiran manusia yang disebut dengan ekofeminisme. Mereka melakukan pendekatan feminisme atau kefeminim terhadap persoalan-persoalan pertambangan saat ini. Tetapi paham ini itu berakhir pada kerancuan di mana mereka nanti menentukan ukuran sumber daya alam yang bisa dieksploitasi sampai di batas mana. Kita bingung. Dalam artian bahwa kalau misalkan kita ingin melindungi lingkungan
atau setidaknya mengabadikan nilai-nilai historis dan kebudayaan masyarakat adat kita, dan kemudian menolak pertambangan, lalu apa jadinya negara tanpa tambang saat ini? Apakah bisa, misalkan kita lakukan perbandingan data, pendapatan negara dari segi pajak dan lain-lain yang di luar daripada pertambangan itu dapat kemudian dimanfaatkan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan kita melihat putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan tolak ukur daripada kemakmuran rakyat di putusan nomor 3 tahun 2010 tentang pengujian tentang Undang-Undang nomor 27 tahun 2007, itu ada beberapa poin, ada 3 poin ukuran kemakmuran rakyat. 4 poin. Yang pertama itu bahwa kemanfaatan sumber daya bagi rakyat. Yang kedua itu tingkat pemerataan sumber daya bagi rakyat. Dan yang ketiga itu tingkat partisipasi dalam menentukan pemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat. Dan yang keenam itu penghormatan terhadap rakyat secara turun-temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam. Nah, dari ini, kemudian dari diskusi-diskusi tadi yang saya dengar, apalagi dari Bang perwakilan dari Jatam tadi, saya menilai bahwa apa yang kemudian diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam mengukur tingkat kemanfaatan atau kemakmuran rakyat itu sampai saat ini tidak terrealisasi dengan baik, begitu. Nah, tentu seharusnya dalam diskusi ini itu kita harus menghadirkan, ini mungkin kritik dari kepada teman-teman penyelenggara, harus menghadirkan pihak dari mungkin dari Menteri SDM dan Menteri Investasi perwakilannya, supaya mereka dapat memaparkan apa sebenarnya manfaat yang paling urgen bagi masyarakat terhadap kehadiran tambang di Maluku Utara atau di Indonesia lebih luas di suatu wilayah. Nah, jadi ini menjadi pertanyaan besar. Itu 2 poin. Yang 3, di daerah saya di Halmahera Selatan, khususnya di Desa Kusbibi kemarin, itu masyarakat setempat menjadi wilayah tertentu sebagai wilayah pertambangan rakyat. Namun sampai saat ini pertambangan rakyat penggalian emas ini itu belum dapat rakyat. Nah, kalau kita melihat undang-undang Omnibus Law yang baru, izin pertambangan rakyat ini itu telah diserahkan atau didelegasikan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan izin pertambangan rakyat. Nah, di sini ada peran pemerintah, begitu. Mungkin karena tidak ada keterwakilan dari dari pemerintah daerah, mungkin dari Bang Tahir bisa menanggapi soal ini. Kira-kira bagaimana peran pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan khususnya di desa itu yang padahal kalau misalkan itu dikelola oleh rakyat ya jelas akan menunjang pendapatan rakyat, tapi negara lagi-lagi melarang itu, dan kemudian saya percaya suatu saat ini perusahaan atau investor untuk menambang ini. Nah, ini akan menjadi terakhir dari saya, mungkin kita perwakilan Jatam tadi, pertanyaan yang sejak dari tadi merongrong saya, itu pertambangan semakin banyak di Maluku Utara atau di Indonesia, tapi rakyat semakin melarat, begitu. Nah, jadi sebenarnya tambang ini untuk siapa? Ini menguntungkan siapa? Menguntungkan rakyat atau siapa? No, rakyat. Bukan, tidak mensejahterakan rakyat. Itu mensejahterakan orang-orang tertentu yang mungkin bekerja sama dengan para investor ini. Tetapi saya tidak mau mereka-reka atau sekedar meraba-raba. Orang-orang ini perwakilan Jatam atau dari Aliansi Jurnalis Indonesia dapat membuka sedikit data kepada kita. Siapa kira-kira yang diuntungkan, siapa yang diuntungkan di pusat. Supaya kita tahu gitu. Nah, yang terakhir bahwa ketika kita mau berbicara tentang bukti bahwa terjadi pembuangan limbah sembarangan dan sebagainya, saya mungkin kembali kepada prinsip justice yang disampaikan oleh Asnil Bambi, bahwa tidak dapat menjudge merupakan sebuah racun atau limbah tanpa ada proses pengadilan terlebih dahulu yang menetapkan bahwa yang dibuang itu adalah limbah, begitu. Nah, kalau begini, bagaimana kita mau mengatakan kepada masyarakat bahwa yang dibuang oleh perusahaan itu adalah limbah, sementara
tidak ada putusan dari pengadilan begitu. Nah mungkin ini butuh perhatian baik dari pemerintah daerah maupun DPRD Provinsi Maluku Utara atau di daerah tertentu untuk bagaimana memberikan solusi supaya Kira inti agar mendorong ini di pengadilan begitu terkait dengan persoalan-persoalan kayak begini. Mungkin begitu dari saya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik, saya kira ada 2 penanya tadi. Saya kira cukup. Nanti narasumber nanti menjawab sekaligus closing statement. Saya kira ada beberapa inti pertanyaan. Yang pertama adalah solusi apa yang harus kita buat sehingga baik itu sistemnya, regulasinya, atau pola-pola menyelesaikan masalah pertambangan yang katanya mudarat tadi lebih banyak. Ini pola-pola penyelesaian yang lebih baik itu seperti apa yang harus kita laksanakan. Ini untuk pada semua narasumber. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk DPRD Provinsi Maluku Utara ini mungkin baru 2 minggu masalah ini terjadi di Kusubibi, di Bacan. Ini mungkin saja perintah daripada Bupati menyuruh kepada camat, dan saat ini juga kepala desa juga sudah dipecat gara-gara persoalan tambang rakyat yang dipaksakan untuk tutup. Saya kira itu. Dengan hormat kami persilakan kepada Bang Sahril untuk bisa menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan. Dengan hormat kami persilakan. Atur teman-teman semua. Ya, jadi kalau terkait dengan apa yang ditanyakan oleh Dinda Saiful tadi terkait dengan tambang di Kusubibi ini. Oke, jadi dulu ada sebuah izin pertambangan rakyat di Kabupaten Halmahera Selatan, tapi itu bermasalah dan pada akhirnya dicabut. Tapi itu bukan yang di Kusubibi. Nah, tambang yang di Kusubibi ini adalah kebijakan pemerintah kabupaten saat itu yang tidak memproses secara administrasi untuk mengeluarkan sebuah IPR. Itu. Nah, setelah peralihan ini kewenangan ini ke pemerintah pusat, baru mereka melakukan proses untuk mengurus IPR. Nah, sekarang itu IPR-nya belum keluar, sementara kewenangan sudah bergeser ke pusat gitu. Satu hal yang memang jadi ini kontradiktif gitu terkadang kita. Terkadang masyarakat kita menggantungkan hidupnya dengan menambang emas secara tradisional. Tapi lagi-lagi kalau mereka menambang secara tradisional ada dampak lingkungan yang begitu membahayakan gitu terhadap masyarakat sekitar kita gitu. Terutama nanti berpengaruh pada baku mutu air gitu karena menggunakan merkuri maupun sianida. Kalau hal ini tidak menjadi perhatian daripada pemerintah, maka pasti akan bermasalah nanti di kemudian hari. Ya, bisa jadi akan terjadi seperti tadi dijelaskan oleh teman moderator tadi, bisa jadi kasus Minamata dan sebagainya. Namun di sisi lain juga pemerintah daerah juga dalam hal ini yang bupati yang sekarang kan berjanji dalam kampanye dia begitu. Itu yang kami tangkap gitu, bahwa dia berjanji dia tidak akan menutup tambang itu. Nah sekarang ditutup gitu. Nah ditutup ini ada 2. Yang pertama adalah apakah memang ditutup karena belum ada izinnya ataukah ditutup untuk ditertibkan dulu. Kemudian nanti ada kebijakan lebih lanjut untuk memproses itu. Nah sejauh ini kami di DPR Provinsi karena kewenangan ini sudah tidak ada lagi, kewenangan ini berpindah ke pusat, kami hanya dari DPR meminta kepada Inspektur Tambang kemarin rapat, kami sudah meminta Inspektur Tambang agar supaya mengecek ke lokasi, kemudian memastikan permasalahannya, kemudian memastikan bahwa persoalan yang ada di Kusubibi itu benar-benar harus dimediasi antara masyarakat ataupun koperasi ataupun kelompok kerja yang ada di sana dengan pemerintah daerah kabupaten
sehingga benar-benar mereka mau memproses izinnya. Kemudian yang paling diperhatikan adalah bagaimana proses AMDAL-nya, karena itu adalah kunci utama daripada sebuah tambang. Hanya itu kalau umpamanya di kewenangan dulu masih ada di kami, bisa saja kami mengeluarkan rekomendasi gitu. Nah sekarang hanya kami memberikan pertimbangan kepada gubernur, kemudian gubernur menyurat lagi kepada Kementerian ESDM, kemudian Kementerian Investasi untuk bisa menindaklanjuti itu. Nah itulah yang saya bilang dari tadi bahwa kewenangan ini terbatas gitu dalam hal kebijakan-kebijakan yang bersifat politis gitu. Namun dengan keterbatasan ini saya tetap bersuara terkait dengan persoalan tambang. Saya minta teman-teman selalu mengingatkan kepada saya sebagai wakil rakyat di Provinsi Maluku Utara, jangan sampai saya hilaf, keliru, lupa, sehingga mungkin dengan kesibukan saya tidak bersuara tentang tambang gitu. Saya pikir Saiful, insya Allah nanti saya tetap memantau persoalan tambang itu sendiri maupun beberapa tambang yang ada di Maluku Utara secara umum. Dan sekali lagi saya bilang bahwa saya tidak akan diam untuk persoalan tambang. Terkait dengan Linda Arsil mengenai pengolahan sampah, seperti apa sih yang tambang ini kan ini kalau kasarnya mau dibilang ini bisnis orang gede gitu. Bisnis orang gede gitu. Jadi kalau benar-benar amanat undang-undang pasal 33 itu, ya aneka tambang itulah yang difungsikan gitu. Aneka tambang itulah menjadi main corporate untuk bagaimana mengolah seluruh tambang. Banyak negara-negara di dunia memiliki tambang yang sedikit, tapi negara yang mengatur. Ini kita, negara ini yang saya lihat selama ini, saya baca beberapa undang-undang pertambangan, dan kita diatur oleh negara lain gitu, kita diatur oleh corporate gitu. Bisa pasal dalam pembahasannya, pasal-pasal dalam sebuah undang-undang bisa saja ada orang corporate yang datang dan bisa menitipkan. Itu bisa terjadi. Nah, inilah yang saya sampaikan bahwa kalau umpamanya benar-benar ini pengelolaan sumber daya alam ini dikelola oleh negara, tidak diberikan kepada pihak lain, dalam hari ini pihak lain itu hanya dia bukan main corporate, maka ini bisa benar-benar bermanfaat untuk masyarakat, bisa mensejahterakan masyarakat. Tapi selama negara ini dikelola dengan cara-cara begini, saya pesimis untuk bisa mensejahterakan rakyat, untuk khusus di bidang pertambangan. Yang tadi saya sudah gambarkan berapa sih reality yang kita dapat daripada sebuah 1 ton ore, 1 ton ferronikel, berapa yang kita dapat untuk negara, berapa yang kita dapat untuk daerah. Apalagi sekarang dengan adanya kewenangan ini sudah dilimpahkan ke pusat. Perda yang di sini udah nggak ada apa-apanya, perda tumpul semua. Tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Kenapa? Karena ada kebijakan yang lebih tinggi dari atas. Apalagi dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja, bisa saja menggerogoti, bisa saja memenjarakan masyarakat rakyat kita gitu. Jadi pasal 33 itu sudah tidak relevan dengan kondisi yang ada di negara ini. Bagi saya bilang kepada semua teman-teman, adik-adik, kemudian terima kasih Pak Ergansa dan Pak Asnil. Mudah-mudahan kita selalu komunikasi dan kita selalu saling memberi informasi. Dan tambang itu bagi saya lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Itu bagi saya. Dengan catatan bermanfaat kalau memang benar-benar dikelola oleh negara. Terima kasih. Silakan moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian sekaligus closing statement dari Bang Syahril. Mungkin selanjutnya dari Bang Asnil, dengan hormat dipersilakan. Terima kasih, Mas. Saya dalam konteks jurnalis ya, saya berharap teman-teman yang ada di Maluku Utara tetap bersuara terhadap kelompok-kelompok yang dirugikan oleh perusahaan tambang ataupun pihak-pihak lain gitu ya. Karena jika tidak ada suara, jurnalis biasanya kesulitan juga untuk menulis karena mereka butuh narasumber,
butuh yang kemudian memberi inspirasi mereka untuk tetap menulis. Tapi memang faktanya saya juga tidak bisa apa ya. Saya harus mengakui juga banyak juga jurnalis yang tanda kutip menjual dirinya, itu banyak juga. Tetapi sejauh ini kami dari AJI, teman-teman jurnalis yang bergabung dari AJI, kami berusaha selalu memprioritaskan kode etik dalam bekerja, berusaha untuk menetapkan posisi tawar kita sebagai pengawas, watchdog bagi apapun yang ada di sosial masyarakat kita, berusaha menyuarakan orang yang sulit berusaha dan yang bersuara, itu yang selalu kita suarakan. Dan kami selalu berusaha berpijak kepada data dan fakta. Selama hanya kutipan, hanya pernyataan tanpa ada hasil, tanpa ada data yang disajikan, tanpa ada fakta yang dilampirkan, jurnalis itu tidak bisa mengutip itu, dan itu perlu menjadi catatan kita bersama. Dan saya juga terima kasih kepada teman-teman telah mengajak ikut diskusi ini. Banyak masukan tadi saya dari Pak Tahir dan kawan-kawan sekalian terkait dengan update kondisi pertambangan di Maluku Utara. Saya harap komunikasi kita tetap ada setelah ini, karena biasanya saya juga kadang-kadang menulis soal tambang juga, terkait juga dengan konservasi dan lain-lain. Terima kasih untuk Bang Merah Johansyah. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Itu saja Mas Tahir, terima kasih. Terima kasih banyak Bang Aswil atas kesediaannya, waktunya untuk bekerja, telah mengisi materi di lingkar studi mahasiswa DKI Jakarta. Mungkin selanjutnya kami persilakan kepada Bang Merah Johansyah. Dengan hormat kami persilahkan. Terima kasih, moderator. Menurut saya harus ada perubahan mendasar ya secara nasional terkait tata kelola pertambangan di Indonesia. Perubahan dasar ini salah satunya dari dulu kita mendorong agar ada namanya moratorium pertambangan. Mengapa perlu moratorium pertambangan atau jeda pemberian izin dan melakukan evaluasi? Moratorium ini adalah alat untuk mendudukkan kembali masalahnya gitu. Jadi menurut kami seharusnya izin tambang dihentikan dulu, tidak diberikan pemberian izin baru, tidak ada operasi izin lagi, lalu harus dilakukan evaluasi ya, menggunakan sejumlah instrumen. Instrumennya itu tidak hanya instrumen positivistik ya artinya hanya perangkat legal hukum, tapi juga secara sosial dan lingkungan gitu yang sudah ada gitu lewat kesaksian dan testimoni masyarakat. Nah, itu penting agar kita bisa membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Yang jadi masalah di Indonesia ini menurut saya, pertambangan kita itu semuanya mengedepankan keinginan. Hasrat kalau dalam diskursus tentang kapitalisme ya. Yang namanya hasrat, yang namanya keinginan itu tidak ada batas. Kalau bisa sebanyak-banyaknya menambang, sebanyak-banyaknya menghasilkan uang dari pertambangan, itu tidak ada batasnya itu. Sementara ekosistem lingkungan hidup ya, itu ada batasnya ya. Jadi misalnya kalau satu pulau sudah lebih dari 50% dialokasikan untuk tambang, pulau itu akan bangkrut. Pulau itu akan kehilangan daya dukung, daya tampung lingkungan. Itu saintifik ya. Banyak kajian soal itu. Jadi harus ada rasionalisasi terhadap alokasi ruang. 44% daratan kepulauan diberikan untuk tambang menurut saya sudah terlalu banyak, dan itu tidak lagi melihat kebutuhan gitu. Kalau izin tambang emas terus diberikan, saat ini aja udah 600 izin tambang emas loh. Kalau toh kita membutuhkan emas dalam kehidupan kita, seberapa banyak sih? Kan gitu kan? Kenapa harus diterbitin lagi izin tambang di Sangihe misalnya? Di pulau kecil Sangihe di Sulawesi bagian utara gitu. Kalau memang bicaranya kebutuhan. Jadi pemerintah itu harus memetakan neraca gitu, agar tidak jatuh dalam tadi keinginan. Kalau keinginan yang ngikutin pasar terus, konsumsi pasar global tidak akan berhenti gitu.
dia akan terus membesar. Nah, jadi harus melakukan moratorium. Yang kedua adalah tadi mendorong ekonomi yang berkelanjutan. Kan ada opsi-opsi pilihan ekonomi lain tuh, ya. Misalnya kalau di Sangihe itu ya, misalnya ada ekowisata, ada sektor perikanan, mungkin di Malut juga perikanan dan seterusnya. Ada ekonomi-ekonomi yang sudah menopang kehidupan masyarakat puluhan dan ratusan tahun terbukti. Buktinya masyarakat adat itu ada. Ya, itu eksistensi mereka adalah bukti tidak terbantahkan bahwa ekonomi yang mereka pakai itu sebenarnya berkelanjutan, ya, bergantung pada hutan, ya, bergantung pada sawah, ladang dan perikanan mereka misalnya. Itu bukti kehadiran masyarakat adat, orang Sawe, macam-macam di banyak tempat lain itu menunjukkan bahwa mereka itu sudah bisa membedakan dan memilih ekonomi berkelanjutan itu. Tugas pemerintah dalam fasilitasinya, kalau mau mendorong kemajuan pertumbuhan ekonomi, silakan. Tapi jangan mengandalkan sektor perbankan yang umurnya sangat pendek kan, yang resikonya sangat besar, yang mengorbankan begitu banyak. Apalagi bagi penduduk pulau kecil itu sangat terbatas, semuanya terbatas. Airnya terbatas, kondisi lingkungannya terbatas. Nah, nanti khawatirnya masyarakat menjadi pengungsi semua, ya, bukan karena bencana alam, tapi karena bencana industri dan seterusnya. Jadi menurut saya yang harus dilakukan itu tadi ya, membedakan antara keinginan dengan kebutuhan, harus ada neraca produksi, pembatasan produksi harus dilakukan, mau seberapa banyak produksi gitu. Lalu juga tadi mendorong ekonomi yang lebih berkelanjutan, melakukan moratorium. Nah, daerah-daerah itu penting untuk menggunakan kewenangannya melakukan moratorium, tapi itu terganjal oleh tadi itu, karena kewenangan perizinan ditarik oleh pemerintah pusat, sehingga penghentian perizinan yang sudah baik dilakukan mungkin di beberapa daerah itu akhirnya terganjal. Nah, itu PR juga. Lalu juga tadi ya, memastikan kecukupan pangan, air, ya. Jangan sampai sebaliknya nanti nikel ada di mana-mana, batu bara ada di mana-mana, tapi pangannya dari luar impor, ya. Nah, harusnya yang didorong adalah tadi itu sektor yang berkelanjutan, sektor pangan, perikanan dan lain-lain. Jadi kalau ditanya solusinya, mungkin 3 hal itulah solusi yang harus diambil dari kebijakan nasional, dan itu harus dengan cara mengganti itu pelangnya Kementerian SDM, terus diganti menjadi, pada satu diskusi ketika saya di panel dengan Dirjen Minerba, saya sampaikan itu, ini harus diganti nih, Kementerian SDM ini menjadi Kementerian Energi yang berkelanjutan gitu. Jangan energi kotor yang terus bergantung pada batu bara yang di mana-mana disebut sebagai penyebab utama dari krisis iklim, pemanasan global gitu. Nah, jadi itu kemudian ekonominya harus berkelanjutan. Tambang rakyat itu harus ada pendekatan persuasif dari pemerintah daerah, dari pemerintah, didorong, difasilitasi agar mereka bisa pindah, shifting, bergeser ke ekonomi yang lain, diberikan pelatihan, edukasi, bahwa pertambangan baik itu korporasi maupun yang menggunakan nama rakyat itu tetap mencemar lingkungan gitu. Apalagi selama ini tidak ada kualifikasinya di Undang-Undang Pertambangan Minerba yang baru ini. Kalau di Undang-Undang 1167 itu ada kualifikasinya. Pertambangan rakyat adalah penambangan tradisional menggunakan alat-alat tradisional, ya. Kemudian hasilnya dipergunakan untuk kebutuhan sendiri atau kebutuhan masyarakat setempat. Atau ada tradisi sejarahnya. Dalam kasus Sangihe itu pertambangan ilegal, penambangan tanpa izin emas itu baru ada tahun 80-90 setelah ada eksplorasi geologi oleh pertambangan emas dari Kanada gitu. Jadi akhirnya rakyat jadi tahu di situ bahwa ada kandungan emasnya, ikutlah menambang gitu. Jadi yang ngajarin itu korporasi akhirnya. Di beberapa site Antam juga begitu, rata-rata korporasi kemudian diikuti. Nah, ini harus pendekatannya persuasif, jangan represif. Kalau represif, ini kan rakyat juga, jangan